Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian nasihat-nasihat untuk muslimah secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Insyaallah taala pada pagi ini kita akan melanjutkan kajian seputar masalah al-libas, masalah pakaian yang layak dipakai oleh muslimah yang baik. Bagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa pada asalnya memakai pakaian apapun itu mubah, boleh, sampai adanya ketentuan-ketentuan syar'i yang tidak membolehkannya. Setelah dikaji dari beberapa dalil, baik dari ayat-ayat Al-Quranul Karim ataupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata tidak semua pakaian layak dipakai oleh muslimah yang baik ketika keluar rumah atau ketika ada orang yang bukan mahramnya. Ada syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi oleh muslimah yang baik apabila ingin keluar rumah atau kalau ada yang bukan mahramnya. Di antaranya yang kita bahas kemarin, pakaiannya tidak sempit, artinya lebar dan menutupi semua tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kaki, termasuk kedua telapak tangannya, termasuk pula wajahnya, menurut pendapat yang rajih insyaallah taala, yang kuat. Dan juga pakaiannya haruslah tebal. Dalam arti kainnya tidak tembus pandang. Walaupun tipis, tapi kalau tidak tembus pandang dan tidak membentuk lekukan tubuh, tidak apa-apa. Walaupun tebal, tapi kalau tembus pandang, tidak boleh. Ya, yang paling penting itu ialah pakaiannya tidak tembus pandang dan tidak membentuk lekuk tubuh. Termasuk juga jenis-jenis pakaiannya tidak menyerupai pakaian yang khusus untuk laki-laki. Memang sudah didesain khusus untuk perempuan. Adapun yang laki-laki juga punya desain khusus, sehingga satu sama lain tidak boleh saling memakai bajunya yang lain. Artinya wanita yang pakai baju desain untuk wanita, laki-laki juga memakai baju yang didesain untuk laki-laki. Nah, lalu bagaimana batasan-batasan
pakaian seorang wanita muslimah yang baik di depan mahramnya selain suami. Kalau suami memiliki wewenang istimewa, ya, bisa melihat semua tubuh wanita, tubuh istrinya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Hari ini dengan dasar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa mandi bersama dengan Aisyah, ya, dan juga istri-istrinya yang lainnya, yang menunjukkan khusus suami tidak ada pembahasan di sini. Artinya tidak ada yang dikecualikan untuk suami, semuanya boleh dilihat. Tetapi yang dimaksud di sini ialah pakaian wanita muslimah apabila di hadapan mahramnya. Batasan-batasan mana saja yang boleh diperlihatkan di hadapan mahramnya. Entah itu di hadapan bapaknya, di hadapan ibunya, di hadapan anak-anaknya, di hadapan mertuanya. Nah, ini ada batasan-batasan yang harus diketahui. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, Abu Salamah radhiyallahu taala anhu pernah bercerita. Qala, dakhaltu ana wa akhu Aisyah ala Aisyah. Saya dan saudara laki-laki Aisyah masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha. Fasa'alaha akhuha an ghuslin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saudara laki-laki Aisyah bertanya kepada Aisyah tentang mandinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'at bi'ina'in nahwa min sa'. Maka Aisyah minta ember yang berisi air sebanyak 1 sa'. Faghtasalat, lalu Aisyah mandi, wa afadat ala ra'siha, dan mengguyurkan air di atas kepalanya. Wa bainana wa bainaha hijab, di antara kami dan Aisyah ada tabir penutup. Dalam masalah ini, para ulama menjadikannya sebagai dalil tentang batasan aurat wanita yang bisa dilihat oleh mahramnya selain suami. Di sini Abu Salamah dan saudara laki-lakinya Aisyah bisa melihat kepalanya Aisyah ketika menyiram air mandi. Adapun yang lainnya ada hijab, penutup kamar mandi, ya. Ini kelihatan kepalanya, berarti rambut dan kepala kelihatan. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Umar pernah bercerita, qala kana rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamanin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Kana rijalu wan nisa'u yatawadda'una fi zamanin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an. Dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laki-laki dan perempuan itu wudunya sama-sama. Para ulama menjelaskan tentang hadis ini, bahwa hadis ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ini terjadi sebelum turunnya ayat hijab yang harus dipisah antara laki-laki dan perempuan. Kemungkinan yang kedua, bahwa laki-laki dan perempuan yang mandi, yang wudu bersama-sama pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ialah mahram satu sama lain. Laki-laki sama perempuan itu saling mahram,
bukan orang lain tapi mahramnya. Sehingga wudunya apa? Sama-sama, tak masalah. Dari sini disimpulkan oleh para ulama bahwa mahram satu sama lain itu bisa melihat anggota tubuh wanita mahramnya. Anggota tubuh wanita mahramnya, ya. Kepalanya, rambutnya, ya. Tangannya, kakinya, ya. Nah, ini batasan-batasan yang diambil dari dalil-dalil hadis ini. Sebetulnya tidak ada batasan tertentu yang mengkhususkan tentang masalah ini. Hanya saja ini dalil umum yang diambil kesimpulan untuk menentukan batasan. Ya. Ini terjadi apabila tidak khawatir terjadi fitnah. Apabila dikhawatirkan ada mahramnya yang memang suka usil. Ada mahramnya yang suka dengan semua jenis wanita. Gak peduli itu mahramnya atau tidak. Maka dalam rangka menjaga kehormatan sang wanita ketika di hadapan mahramnya yang satu ini. Yang hidung belang ini. Maka tetap menutup semua auratnya. Dalam rangka menjaga apa ini? Fitnah. Ya. Nah. Wallahu la yuhibbul fasad. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai kerusakan. Wallahu ta'ala alam. Ini tentang batasan aurat wanita yang bisa ditampakkan di hadapan mahram selain suaminya. Nah. Kemudian kalau kita telusuri perjalanan wanita dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, ternyata banyak sekali mereka yang tidak memperdulikan adanya peraturan-peraturan semacam ini. Baik peraturan menggunakan hijab syar'i, baju yang layak dipakai ketika keluar rumah dan ketika di hadapan mahramnya atau ketika di hadapan mahramnya. Ternyata banyak pelanggaran di kalangan mereka. Bahkan kalau bisa dikatakan kebanyakan mereka. Kaum wanita melanggar aturan masalah pakaian ini. Lalu apa sebetulnya penyebab itu semuanya? Karena dengan mengetahui sebabnya, setidaknya kita bisa mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah itu. Supaya tidak terjadi fitnah yang lebih besar di kemudian hari. Karena untuk menyelesaikan suatu masalah itu, di antara caranya ialah mengetahui sebab-sebab timbulnya masalah. Sehingga kita tinggal menjawab satu persatu sebab-sebab itu, dan insyaAllah ta'ala, wa bi'idnillah, wa bi'awanillah, bisa ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengatasi masalah tadi. Di antara penyebab wanita ini suka bersolek, suka buka-bukaan, di hadapan selain mahramnya, keluyuran di jalan-jalan, penyebab utamanya ialah dha'ful iman. Karena lemahnya keimanan yang ada pada kaum wanita. Kebanyakan kaum wanita, ya, dha'ful iman. Imannya loyo, imannya lemah. Ya, masalah halal haram baginya itu adalah masalah sepele. Ya. Yang penting senang. Dha'ful iman, lemah imannya. Atau ikut-ikutan. Ya, karena lemah imannya. Atau nggak berani menggunakan pakaian-pakaian yang syar'i, yang sesuai dengan peraturan syariat tadi. Ini juga penyebabnya ialah karena lemah imannya. Ya mungkin di antara mereka ada yang mengatakan, waduh mas, rasanya
saya pengen mati saja. Satu desa itu pakaiannya kayak gitu semua. Masa saya disuruh untuk menutup dari ujung rambut sampai ujung kaki? Nanti saya jadi bahan pembicaraan, bahan perbincangan orang satu desa. Nah, daripada saya dijadikan sebagai buah bibir, lebih baik saya ikut sama dengan mereka saja. Dha'ful iman. Lemah imannya. Itulah yang menyebabkan kebanyakan kaum wanita melepas hijab syar'inya. Tidak mau memakai pakaian yang sesuai dengan peraturan-peraturan syariat. Kemudian yang kedua. Di antara penyebabnya ialah taqa'usul muslimin 'anid da'wa ila Allah wa kasluhum 'anil qiyam biwajibil amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Penyebabnya ialah kaum muslimin sudah malas untuk berdakwah ke jalan Allah dan beramar ma'ruf nahi munkar. Baik laki-lakinya ataupun wanitanya. Ini malas berdakwah, malas beramar ma'ruf nahi munkar, sehingga ketika melihat banyaknya kaum wanita yang buka-bukaan, ya dibiarkan saja semakin terbuka. Tidak kemudian ditangani, serius, didakwai atau dicegah, ya. Kelihatannya seperti sepakat, ya, semakin terbuka semakin hebat, gitu, ya. Jadi yang bertugas beramar ma'ruf nahi munkar malas, yang suka buka-bukaan semakin semangat membuka pakaiannya, ya, sehingga terjadilah kerusakan moral dan juga krisis agama di tengah-tengah masyarakat itu, ya. Dah amar ma'ruf nahi munkar ada di sakunya. Tidak pernah ada penentangan, ya. Akan yang terjadi sebaliknya, ya khana fiddina azakumullah, menentang gerakan dakwah fisabilillah, dakwah ilallah, yang mengajak kaum wanita untuk menutup auratnya. Tentang, yang nentang itu kalau laki-laki sih masih lumayan. Yang nentang itu ialah dari kalangan wanitanya sendiri. Ketika mereka diajak untuk memakai pakaian syar'i yang menutup auratnya, yang memenuhi syarat ketentuan syariat, maka kaum wanitanya yang mulai berontak untuk tidak menerima. Alasannya, waduh, daerah saya panasnya begitu luar biasa, disuruh pakai sepanjang itu, bagaimana jadinya nanti keringat saya bisa saja membanjiri tubuh saya. Ya, terlalu eksklusif, terlalu ketat, terlalu keras, macam-macam. Kalau laki-laki yang bicara semacam itu masih lumayan, gampang mengatasinya. Tapi kalau perempuannya sendiri yang berontak, yang protes, gak mau mengikuti aturan syariat, yaitu yang sangat sulit. Dan yang terjadi memang semacam itu. Wal'iyadzubillah. Wallahul musta'an. Jadi ini malas dakwah. Gak ada amar ma'ruf nahi munkar, gak ada pengarahan. Ya wajar wanitanya tidak pakai pakaian yang syar'i, yang menutup aurat secara utuh. Ya, yang ada itu ada yang berdakwah menuju ke sana, justru ditentang. Baik oleh laki-lakinya apalagi oleh perempuannya, yang memang tidak suka tutup-tutupan, yang lebih senang apa ini? Buka-bukaan. Wallahul musta'an. Kemudian penyebab yang ketiga. Yang ini termasuk penyebab yang mendasar. Qillatul ilmi asyar'i wa dhuhurul jahli wa qillatul ulama al-amilina bi ilmihim.
sedikitnya ilmu syar'i yang ada pada kaum wanita. Dan semakin bermunculan kebodohan di kalangan wanita terhadap ilmu syar'i. Di samping itu, ulama-ulama yang istiqomah mengamalkan ilmunya semakin sedikit satu persatu pada berguguran. Sudah, kalau sudah begini ya benar-benar rusak ya. Wanita-wanita yang suka buka-bukaan itu tidak lain karena nggak punya ilmu syar'i, nggak ngerti tentang masalah ini dan itu. Tidak ngerti ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada dirinya kalau sampai tidak menutup aurat. Yang ada ialah kebodohan. Dikiranya pakaian itu nggak jadi masalah. Yang penting hatinya baik. Hatinya harus baik, pakaian juga harus baik. Begitu, ya. Nah, sehingga solusinya ialah mengajak kaum muslimin wal muslimat untuk belajar ilmu agama. Karena memang kenyataannya Allah Subhanahu wa taala itu memberi hidayah kepada mereka-mereka yang menempuh jalan hidayah. Wanita-wanita yang mau rajin mengikuti taklim-taklim, daras-daras, pengajian-pengajian ilmu agama yang benar menurutnya, yang sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman Rasulullah dan para sahabatnya, ini yang biasanya tambah lama tambah tahu, tambah lama tambah ngerti. Akhirnya yang asalnya buka-bukaan jadi menutup auratnya. Ya, bitaufikillah, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau taklim saja nggak mau, bodoh terus, nggak ngerti. Dikiranya itu formalitas saja. Ya. Kalau mau masuk pondok pesantren baru pakai pakaian resmi, semuanya tertutup dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tapi kalau sudah liburan, semuanya dibuka, ya. Karena itu cuma formalitas saja, resmi-resmian saja, seragamnya pondok begitu, ya. Bukan seragam yang ditentukan oleh syariat. Ini anggapan mereka-mereka yang sedikit ilmunya, yang bodoh tentang ilmu agama, ilmu syariat. Maka solusinya tadi itu. Diajak keluarganya, diajak masyarakatnya, diajak semua wanita muslimah dan juga kaum muslimin yang lainnya untuk mempelajari ilmu agama ini supaya ngerti mana perintah dan mana larangan, termasuk dalam masalah apa ini? Berpakaian. Nah, kemudian di antara faktor penyebabnya mereka suka buka-bukaan, nggak mau menutup auratnya dengan baju yang disyariatkan oleh Islam, ialah nadratu aktsarinas ila Eropa wa Amerika. Kebanyakan orang itu melihat Eropa dan Amerika. Artinya terkena westernisasi. Westernisasi itu ialah al-gharbiyah, yakni ke barat-baratan. Pengaruh dari barat ini memang luar biasa, ya. Model-model pakaian barat, nah itu, ya. Terbaru, terlama, ya. Ke depan, ya. Nah, ini dipromosikan oleh mereka. Tambah lagi dengan banyaknya majalah-majalah terbitan mereka, ya, majalah-majalah wanita, ya, mode, majalah mode macam-macam, ya. Dengan istilah busana muslim tapi bukan muslim itu, ya. Nah, perpaduan antara sebagian baju muslim dengan sebagian baju barat. Tapi dikemas dengan istilah busana muslimah. Padahal masih belum memenuhi syarat
Ya. Justru, Masya Allah, melanggar syarat yang ditentukan tadi itu. Semuanya ditutupi memang, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tetapi, kainnya bermotif tipis dan berhias. Ya. Dan lain-lain, ya. Bahkan ketat. Ini adalah pengaruh majalah-majalah mode dan juga pengaruh westernisasi atau al-gharbiyah, ke barat-baratan, nyuntuk barat. Apalagi sekarang ini sudah zaman globalisasi, ya. Global itu artinya segala macam itu mudah dan gampang dijangkau, ya. Informasi-informasi dunia itu cepat sekali sampai di tengah masyarakat, khususnya informasi-informasi masalah kewanitaan, ya. Kalau dulu di Sidayo itu masih banyak yang pakai kerudung, ya. Nah, kalau sekarang ini, nah sudah masalah kerudung itu masalah seperti pakai sapu tangan. Kalau pilek dipakai, kalau nggak pilek disimpan di rumah, ya. Nah. Sehingga, ya tahu sendirilah kondisi wanita yang ada di Sidayu sini. Padahal di sini termasuk agamis, ya. Maju sedikit ke Gresik, wah tambah. Tambah maju lagi ke Surabaya, luar biasa hebatnya. Tambah lagi maju ke Jakarta, ya sudah tahulah bagaimana keadaan kaum muslimin, muslimah Indonesia. Yang mayoritas apa ini? Muslim. Apalagi maju sedikit ke Singapura, ke Filipina, Bangkok, dan Cina, ya sudah sendirilah semakin terbuka pintu gerbang wanita, ya. Nah, sangatlah sedikit, sangatlah jarang mereka-mereka yang mau mengindahkan aturan-aturan syariat. Wallahul musta'an. Dari sebab-sebab ini, maka intinya adalah kita mengajak wanita-wanita muslimah dan juga kaum muslimin untuk mempelajari agama ini dengan baik dan benar. Dengan cara itu akan tumbuh imannya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu mereka tidak akan loyo dalam berdakwah, akan semakin semangat dakwahnya kepada keluarganya, kepada masyarakatnya. Dan dengan demikian dia tidak akan kemudian membaca majalah-majalah mode. Yang dibaca ialah kitab-kitab agama yang baik. Dengan demikian, dia semakin tidak suka dengan model-model barat. Yang memang semuanya berbau kemaksiatan, berbau kefasikan, dan kemunafikan, serta kekufuran. Ya. Ini semuanya intinya ialah tadi. Dengan menuntut apa ini? Ilmu syar'i. Mempelajari agama yang baik. Tidak bermalas-malesan, dan tidak senang di atas kebodohan. Nah, ikhwan fillah a'udzukumullah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi nasihat baik untuk diri saya pribadi, akhwat-akhwat sekalian yang saya cintai dan saya hormati, dan juga kaum muslimin secara umum yang ada di sini atau yang di luar sana, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kaum wanita, kebanyakan kaum muslimah, untuk bisa melaksanakan syarat-syarat memakai baju syar'i baik keluar rumah ataupun di hadapan mahramnya. Nah, baik. Ini ada pertanyaan. Apa yang dimaksud kepala mereka seperti kunuk unta? Bagaimana dengan mereka yang berkerudung tapi tampak menonjol gelungan rambutnya? Allah. Baik.
saya jelaskan masalah kepala mereka seperti penuh unta dengan menggunakan penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebentar, ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang masalah sabda Rasulullah, ma'ilat, mumilat, ya, urusuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah. Doyong-doyong kepala mereka seperti punuk-punuk unta. Disebutkan oleh Imam Nawawi rahmatullah penjelasan tentang masalah doyong-doyong itu gimana. Dia mengatakan ada yang berpendapat za'ighat an ta'atillah, yakni yang dimaksud mereka itu doyong-doyong atau melenggak-lenggokkan kepalanya, itu maksudnya ialah mereka menentang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa taala. Namanya ma'ilat, menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumilat itu artinya ialah ya'lamna ghairahunna mithla fi'lihinna. Yu'allimna ghairahunna mithla fi'lihinna. Mereka mengajari orang lain supaya melakukan apa yang mereka lakukan. Nah, ini pendapat yang pertama. Ada juga yang mengatakan ma'ilat itu ialah mutabakhirat fi misyatihinna, yakni melenggak-lenggokkan ketika jalan. Jadi ketika jalan itu berlenggak-lenggok. Mumilat aktafahunna, sambil melenggak-lenggokkan pundak-pundak mereka. Jadi ma'ilat itu kakinya kalau jalan dilenggak-lenggokkan, kalau mumilat itu melenggak-lenggokkan apa ini? Pundaknya ketika jalan. Kotak, keletak, kotak, begitu ya. Ini yang tidak boleh. Nah, kemudian yang dimaksud rusuhunna ka'asnimatil bukhti, kepala mereka seperti punuk unta. Itu maknanya kata Imam Nawawi rahimahullah ialah yu'adzimna ru'usahunna fil khumri wal amaim wa ghairiha mimma yalifu ala ra'si hatta tusbihu asnimatal ibil al-bukhti. Yakni kepala mereka yang kecil itu dibikin kelihatan besar dengan model kerudung atau imamah, ya, sehingga menyerupai punuk unta. Jadi tidak menggunakan kerudung dan imamah yang apa namanya, yang normal, tapi dibikin gaya supaya kelihatan besar apa namanya kepalanya, ya. Model atau gimana, ya. Al-Imam Al-Mazari, ya. Al-Imam Al-Maziri rahimahullah menyatakan ada juga yang memiliki makna yatmahna ila rijal wala yaghdudna anhum wala yanqusna ru'usahunna. Maknanya kepala mereka seperti punuk unta itu ialah mereka itu suka ngelirik-lirik laki-laki dan tidak menundukkan pandangannya. Nanti kepalanya itu sengaja tidak ditundukkan, tapi sidangkan gini. Ya, laki-laki. Tadi lenggak-lenggok tadi itu, ya. Seperti itu.
Nah, ini penjelasan masalah bunuh unta. Bagaimana dengan mereka yang berkerudung tapi tampak menonjol gelungan rambutnya? Nah ini, kalau bisa gelungan rambutnya ini tidak ditonjolkan ya, tidak ditaruh di atas kepalanya ya, tetapi ditaruh di bawah ya, nah, supaya nggak kelihatan apa nih. Ini sama saja dengan mensifati tubuhnya ya. Nah, jadi kalau rambutnya panjang digelung tapi ditaruh di bawah, jangan sampai ditaruh di atas kayak gelungan sumo ya. Soalnya kalau demikian dikasih kerudung itu kelihatan menonjol ya. Wah, itu rambutnya itu nyata ya. Ini lah jus ya, nggak boleh. Jadi ditaruh di bawah saja. Seolah bisa diatur ya. Kalau di bawah itu kan nggak nampak tonjolan ya. Nah, terlindung ya. Ini biasa wong-wong Jawa ya. Nah, bukan sekedar gendungan rambutnya saja, ditambah lagi dengan apa ini? Wong Jawa. Hah? Apa namanya? Hah? Yang rambut pasangan itu loh. Hah? Wig, ya? Apa? Wig. Wig, ya? Ya, apa itulah, ya? Seperti itu, ya. Allahul musta'an. Apa hukumnya memperlihatkan tempat ASI di depan sesama wanita atau memperlihatkan sebagian paha ketika sedang terburu-buru keluar dari kamar mandi di depan sesama wanita? Apa batasan anggota tubuh wanita sesama wanita? Nah, ya seperti yang disampaikan tadi itu, ya ini yang lebih hati-hati. Jadi anggota wudhu, ya itu yang bisa diperlihatkan. Tapi memang tidak ada batasan khusus dengan lafaz khusus sampai ini antara ini dan itu, begitu. Ini saya sampaikan dalam rangka menjaga muruah, menjaga wibawa, dan dalam rangka kehati-hatian. Memang tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan batas aurat wanita di depan wanita itu mulai ini dari ini, itu nggak ada ketentuan. Tetapi para ulama sebagian mengambil dalil-dalil tadi dalam rangka menjaga fitnah dan dalam rangka menjaga muruah. Tidak bermudah-mudahan. Ya. Nah kalau soal ini tahu sendirilah, ya tempat ASI, kan tahu semuanya tempat ASI, tempat air susu ibu, tahu sendiri itu. Ya. Nah ini jangan diperlihatkan di depan orang lain, ya depan suami saja. Ya. Nah kalau anaknya kan masih bayi, laki. Ya, kalau anaknya sudah gede, jangan masih disesoni, ya. Seperti itu, ya. Termasuk paha. Wah ini, ya. Nah ini kalau di depan suami sih nggak apa-apa. Kalau di depan yang lainnya itu, ya, itu bahaya. Jadi ini walaupun tidak ada batasan yang khusus dalam hadis aurat wanita di depan wanita itu dari ini ke ini. Tetapi apa yang disampaikan tadi, dalil-dalil dari Sahih Bukhari tadi, tentang Aisyah yang mandi, hanya dilihat oleh saudara laki-lakinya, kepalanya, ya, tahu siraman kepala dan tangannya, kemudian wudunya laki-laki dan perempuan sama mahram tadi itu, ya, otomatis kelihatan anggota wudunya. Nah, seperti itu saja, ya. Ini lebih berwibawa, lebih terhormat, lebih berhati-hati, ya, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi kalau ditanya apa batasan anggota tubuh wanita sama wanita, kayak tadi itu, ya, yang memang layak-layak dilihat saja, ya, yang nggak layak-layak dilihat jangan diperlihatkan, supaya tidak bermudah-mudahan. Kalau ada yang tanya mana dalilnya, kok ini nggak boleh diperlihatkan? Dalilnya ialah tadi itu, ya, yakni dalam rangka menjaga apa ini? Fitnah. Sebagaimana nggak ada dalilnya. Kalau kita di depan mahram yang hidung belang tadi menutup apa namanya?
menutup semua tubuhnya. Padahal boleh diperlihatkan anggota-anggota wudu. Tapi mengapa kok sampai dikatakan kalau di hadapan mahram yang hidung belang, tutup saja? Kenapa? Dalilnya ialah dalam rangka menjaga kehormatan, dalam rangka menjaga supaya tidak ada fitnah, dalam rangka menjaga supaya tidak ada kerusakan. Seperti itu. Satu dari istilahnya itu. Menutup pintu-pintu yang menuju pada kerusakan. Seperti itu. Jangan kemudian permudah-mudahan sesama wanita payudaranya diperlihatkan dengan alasan sudah nyusui anak, jangan ya. Menyusui anak gak harus memperlihatkan payudaranya. Kan begitu. Nah, wallahul musta'an. Dalam hadis disebutkan disunahkan untuk mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan. Apakah memang harus dicabut atau dicukur? Bagaimana kalau digunting? Apakah diperbolehkan atau tidak? Boleh. Boleh digunting. Boleh digunting pakai mesin atau digunting biasa. Boleh. Ya. Tetapi memang disunahkan. Ada keafdolan. Kalau bulu ketiak itu dicabut. Kalau bulu kemaluan itu dicukur. Bagaimana seandainya bulu ketiak dicukur? Tidak apa-apa. Tetapi dia tidak mendapatkan apa ini? Keafdolan. Mencabut bulu ketiak. Bagaimana kalau bulu kemaluan dicabut, tidak dicukur? Boleh. Tetapi tidak mendapatkan keafdolan. Mencukur bulu kemaluan. Karena semacam itu. Tidak wajib ya. Tapi disunahkan. Caranya tadi itu. Hanya boleh. Ya, diperbolehkan, tetapi tidak mendapatkan keafdolan, keutamaan mengikuti cara yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya jawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.